Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 3 cara pembayaran Samsat 5 tahunan atau ganti plat kendaraan bermotor. Nah, buat teman-teman yang mungkin galau banget karena mungkin kendaraan bermotornya itu sekarang lagi ada di luar kota atau di luar daerah, untuk Samsat 5 tahunan kan kita harus menghadirkan kendaraan bermotor untuk melakukan cek fisiknya ya. Itu teman-teman sekarang nggak perlu galau lagi karena itu ada caranya teman-teman. Nanti di sini akan saya jelaskan 3 cara tersebut. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu yang paling cocok untuk kondisi teman-teman semuanya. Oke? Tapi teman-teman seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, di video kali ini tuh akan ada 3 cara untuk melakukan Samsat 5 tahunan tanpa kita menghadirkan kendaraan bermotornya ya. Ini cocok sekali buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merantau keluar daerah sehingga kendaraan bermotornya itu ada di daerah lain. Kalau misalnya kita harus menghadirkan kendaraannya itu kan repot banget ya. Entah itu kita harus mengirim atau harus membawa kendaraan bermotor itu sendiri gitu, akan lebih ribet dan biayanya pastinya akan lebih mahal lagi. Nah, jadi di video ini akan saya jelaskan 3 cara. Jadi nanti teman-teman bisa pilih salah satu cara yang paling cocok untuk teman-teman semuanya ya. Oke, jadi cara yang pertama untuk Samsat 5 tahunan tanpa menghadirkan kendaraan bermotornya itu adalah dengan menggunakan biro jasa. Nah, ini teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalnya kita menggunakan biro jasa ya pastinya semuanya akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan biro jasa, pastikan teman-teman pilih biro jasa yang udah terdaftar ya. Jangan pilih biro jasa yang abal-abal gitu loh, takutnya nanti gimana-gimana dengan kendaraan bermotor kita gitu kan. Itu karena ada surat-surat pentingnya juga kan. Jadi teman-teman pastikan milih biro jasa yang memang benar-benar aman dan juga terdaftar. Nah, untuk menggunakan biro jasa ini teman-teman, kita tuh nggak perlu repot-repot menghadirkan kendaraan bermotor kita untuk melakukan cek fisik ya. Karena kita tahu sendiri kalau mau ganti plat atau Samsat 5 tahunan itu kita harus menghadirkan kendaraan bermotornya untuk melakukan cek fisik. Nah, tapi kalau kita menggunakan biro jasa, kita tuh nggak perlu menghadirkan kendaraan bermotor kita. Kita bisa mengirimkan cek fisiknya aja. Nah, untuk cek fisiknya ini bisa dilakukan di bengkel aja ya, atau kita cek fisik sendiri juga nggak masalah. Kita gesek sendiri, kita beli belangkonya di Samsat terdekat. Nanti kita gesek sendiri di rumah untuk nomor rangka dan juga nomor mesinnya. Kemudian data-data cek fisiknya tadi kita serahkan ke biro jasa tersebut gitu ya, sama dengan STNK dan juga BPKB-nya. Tapi kayaknya seingat saya waktu itu tahun 2017 itu, waktu itu saya menggunakan biro jasa ya teman-teman, itu kayaknya cuman foto STNK aja udah bisa teman-teman. Jadi saya cuman mengirimkan foto STNK saya dan juga hasil cek fisik kendaraan saya, itu udah langsung beres gitu aja. Tapi memang kalau menggunakan biro jasa itu lebih mahal ya teman-teman. Jadi misalnya harusnya Samsat kita itu cuman 300.000 gitu, kalau kita menggunakan biro jasa itu bisa habis 800.000, 900.000 kayak gitu. Tapi ya memang kita dipermudah banget, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, udah beres semuanya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin waktunya lebih berharga daripada uang, ini bisa jadi pilihan teman-teman ya. Terus untuk cara yang kedua itu adalah menggunakan cara cek fisik bantuan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu menghadirkan kendaraan motor bermotor teman-teman itu di Samsat yang seharusnya, Samsat yang terdaftar di STNK-nya itu, tapi teman-teman bisa melakukan cek fisik bantuan. Cek fisik bantuan ini maksudnya adalah kita tuh melakukan cek fisiknya di Samsat motor itu berada gitu. Misalnya motor itu tuh sekarang di kota B gitu, sedangkan belinya dulu itu di kota A, maka teman-teman bisa melakukan cek fisik bantuannya itu di kota B tersebut gitu. Nanti disahkan oleh Samsat terdekat di kota B itu, kemudian teman-teman bisa langsung menggunakan untuk Samsat di kota A gitu. Jadi kalau misalnya itu atas nama teman-teman sendiri, teman-teman bisa langsung meluncur ke kota A gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mewakilkan
teman, ke saudara ya nggak masalah, itu bisa juga, tapi harus ada surat kuasanya gitu ya. Jadi menggunakan cek fisik bantuan, dan ini juga gratis ya teman-teman. Dan untuk daerah-daerah tertentu cek fisik bantuan ini bisa digunakan, tapi ada yang nggak bisa digunakan teman-teman. Jadi kemarin itu sempet saya di kota, teman-teman bisa DM saya ya untuk lebih jelasnya, tapi ada di satu kota itu yang nggak bisa menggunakan cek fisik bantuan. Jadi kendaraan bermotor yang udah masuk di sana 3 bulanan gitu, kita tuh harus udah mutasi ke daerah tersebut gitu, jadi nggak bisa menggunakan cek fisik bantuan. Tapi masih ada juga daerah-daerah yang masih menerima cek fisik bantuan. Jadi kalau mau samsat 5 tahunan, teman-teman pastikan dulu daerah teman-teman itu masih nerima cek fisik bantuan apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak nerima ya teman-teman jangan menggunakan metode itu, karena nanti sia-sia banget kan udah melakukan cek fisik bantuan di samsat terdekat, ternyata di samsat teman-teman itu nggak diterima gitu. Jadi teman-teman cari tahu dulu gitu. Tapi ada juga samsat yang mengharuskan kita itu cek fisiknya itu di cek fisik bantuannya itu di samsat induk gitu, nggak bisa yang kayak di samsat-samsat cabang gitu, nggak bisa kalau itu luar provinsi, biasanya kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kendaraan teman-teman itu di luar provinsi, pastikan teman-teman itu cek fisiknya di samsat induk, supaya hasil pengesahan cek fisik bantuannya itu nanti diakui oleh samsat yang teman-teman tuju gitu ya. Oke, cara yang ketiga adalah menggunakan biro jasa, tapi biro jasa untuk cek fisiknya aja teman-teman ya. Jadi saya itu melakukan cek fisiknya itu tetap saya sendiri di rumah. Saya beli belangkonya aja di samsat terdekat, kemudian saya cek fisik sendiri, dan saya minta tolong biro jasa untuk pengesahan cek fisiknya aja gitu. Karena kalau misalnya cek fisik tidak disahkan itu nggak bisa ya teman-teman, itu nanti ditolak. Waktu pertama kali dulu tuh saya pernah coba kayak gitu, saya cuma mengirimkan cek fisiknya aja tapi nggak disahkan oleh samsat, itu ditolak teman-teman gitu. Waktu itu saya ngerasa kesel banget gitu, tapi ternyata memang prosedurnya seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya ini saya menggunakan cek fisik, tapi saya cek fisik sendiri dan nanti dibantu oleh biro jasa untuk mengesahkannya aja. Jadi untuk samsatnya sendiri itu tetap dilakukan sendiri teman-teman, dan ini lebih murah ya teman-teman. Untuk pengecek untuk pengesahan cek fisik bantuan ini sekitar 100 ribuan gitu loh teman-teman. Kan seharusnya gratis ya, kalau kita menggunakan biro jasa itu cuman sekitar 100 ribuan, dan ini jauh lebih murah banget daripada kita seluruhnya menggunakan biro jasa ya gitu. Jadi ini sangat lebih ekonomis dan lebih nggak ribet kalau menurut saya untuk opsi yang ketiga ini. Jadi saya cek fisik di rumah, kemudian saya sahkan di samsat yang si kota B ini. Jadi saya cek fisiknya di kota A, kemudian disahkan di kota B dan disamsatkan di kota B gitu. Jadi itu ternyata bisa teman-teman, dan ini lebih murah. Dan untuk samsatnya sendiri tetap kita lakukan sendiri karena memang atas nama pribadi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin galau mau samsat 5 tahunan, mau menghadirkan kendaraan bermotornya, bingung gimana caranya untuk cek fisiknya, sekarang nggak usah bingung lagi ya, karena tadi udah saya jelaskan 3 caranya. Yang pertama menggunakan biro jasa, yang kedua menggunakan cara cek fisik bantuan, yang ketiga menggunakan biro jasa tapi biro jasa untuk cek fisiknya aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih dengan sesuai kondisi teman-teman, mana yang paling cocok. Misalnya teman-teman ini nggak mau ribet dan banyak uang gitu, ya udah pilih opsi yang pertama menggunakan biro jasa yang sepenuhnya diurus biro jasa dan teman-teman tinggal terima jadi aja gitu ya. Yang kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan cek fisik bantuan kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu luang gitu ya, pengen lebih hemat gitu, ya udah pakai cek fisik bantuan aja. Tapi kalau ternyata daerah teman-teman itu cek fisik nggak terima cek fisik bantuan, teman-teman bisa menggunakan biro jasa untuk cek fisik bantuannya aja. Jadi nanti samsatnya teman-teman bisa samsat sendiri, dan ini pengesahannya tetap di samsat yang teman-teman tuju. Jadi teman-teman gesek di rumah dan disahkan di samsat yang teman-teman tuju dengan bantuan biro jasa. Setelah permasalahan cek fisiknya udah beres, kita udah punya solusi untuk cek fisiknya tanpa menghadirkan kendaraan bermotornya. Sekarang kita lanjut ke cara untuk samsat 5 tahunannya itu sendiri ya teman-teman, atau untuk ganti platnya itu sendiri. Untuk persyaratannya kita harus mempersiapkan STNK asli dan juga fotokopi, kemudian KTP asli dan juga fotokopi,
Dan kemudian yang ketiga SKPD asli dan juga fotokopi. SKPD ini maksudnya untuk ini ya teman-teman, itu biasanya satu set dengan STNK. Jadi depannya STNK, belakangnya itu kan rincian pajaknya, itu namanya SKPD. Kemudian BPKB asli dan juga fotokopi. Ini BPKB kalau misalnya BPKB-nya ternyata masih sekolah atau masih di leasing dan lain sebagainya, teman-teman bisa minta fotokopian BPKB-nya aja, tapi harus dilegalisir pihak yang terkait ya. Misalnya di leasing ya kita minta legalisir dari leasingnya. Dan untuk KTP-nya ini harus KTP dengan pemilik asli ya, pemilik yang sesuai dengan STNK. Kalau misalnya teman-teman itu belinya second, berarti teman-teman harus pinjam ke pemilik lama. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet ya teman-teman berarti harus balik nama kendaraan tersebut. Oke, setelah kita beres dengan cek fisik, maka kita bisa langsung mengambil formulir pendaftarannya di loket formulir dan mengisi data sesuai dengan berkas. Kemudian teman-teman menuju loket progresif untuk mengetahui progresif kendaraan. Selanjutnya teman-teman menuju loket pendaftaran ulang 5 tahun untuk pendaftaran dan juga pendataan. Selanjutnya teman-teman menunggu panggilan untuk pembayaran pajak dan melakukan pembayaran pajak di loket pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Jumlahnya ini biasanya samsat teman-teman tahunan biasanya itu di SKPD-nya itu teman-teman cek berapa nominalnya, itu nanti ditambah dengan biaya perpanjangan STNK-nya. Untuk roda 2 itu 100.000 dan juga untuk roda 4 itu 200.000. Dan ditambah lagi untuk biaya pengesahan STNK roda 2 sebesar 25.000 dan untuk roda 4 50.000. Dan nanti ada juga penerbitan TNKB atau plat nomor kendaraan baru ya, karena nanti setelah samsat 5 tahunan itu akan ada plat nomor kendaraan baru. Untuk roda 2 itu bayarnya 60.000 dan untuk roda 4 itu 100.000. Jadi nanti teman-teman tambah sendiri ya dari SKPD belakangnya STNK itu, teman-teman cek berapa nominalnya, itu nanti ditambah biaya STNK, biaya pengesahan STNK dan juga biaya penerbitan plat nomor kendaraannya. Nanti itulah nominal untuk samsat 5 tahunannya. Memang lebih mahal sih untuk samsat 5 tahunan ini karena ada cetak baru STNK-nya itu dan juga biaya plat nomor baru gitu. Biasanya sih nomor kendaraannya juga baru ya teman-teman, karena udah samsat 5 tahunan gitu. Nanti 5 tahun lagi juga ganti lagi seperti itu. Nanti setelah itu teman-teman bisa menunggu panggilan untuk pengambilan STNK, SKPD dan juga plat nomor baru di loket penyerahan. Nah, ini biasanya bisa langsung jadi satu hari ya. Di hari itu juga bisa langsung jadi, tapi saya itu kemarin terakhir itu untuk samsat 5 tahunan itu STNK-nya itu nunggu 2 bulanan teman-teman. Nanti dikasih jadwal sama samsatnya itu untuk pengambilan STNK-nya 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian tergantung samsatnya. Nanti di info. Tapi kalau untuk plat nomor kendaraannya biasanya bisa langsung diambil hari itu juga. Tapi nggak tentu juga sih teman-teman, untuk samsat yang sebelumnya itu juga langsung jadi untuk STNK-nya. Jadi untuk kapan jadinya itu tergantung oleh satpas masing-masing ya. Bisa cepat, bisa lama gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Apakah teman-teman paham ataukah teman-teman merasa rumit penjelasan saya? Jika teman-teman merasa kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja komen di bawah ini atau bisa langsung DM ke Instagram Evi Wahyu. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye-bye!